Di tengah kacau balaunya ekonomi dunia akibat perang, krisis energi hingga pangan, Presiden Joko Widodo membawa kabar baik terkait perdagangan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan nilai tambah dari program hilirisasi produk tambang mentah belakangan sudah menunjukkan hasil yang positif. Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya melihat potensi neraca perdagangan Indonesia surplus dengan Cina tahun ini. Hal ini menurutnya dipicu oleh kesuksesan hilirisasi yang didorong pemerintah. Adapun kabar baik lainnya bahwa neraca perdagangan Indonesia ternyata berada dalam posisi surplus dengan India dan Amerika Serikat. Momentum ini semakin membuat Presiden yakin untuk mendorong hilirisasi ke depannya. Selain neraca dagang yang berbalik positif dengan sejumlah mitra kuat, pendapatan negara dari sektor pertambangan juga makin besar pada tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah telah memulai proyek hilirisasi yakni smelter Gresik yang diharapkan akan beroperasi pada 2024 mendatang. Dari proyek ini, Jokowi menegaskan masyarakat akan melihat nilai tambah dari tembaga yang sudah lebih dari 50 tahun diekspor, dan juga untuk terus tumbuh seiring dengan target sejumlah pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter yang direncanakan. Sebagai contoh, pengerjaan untuk smelter konsentrat tembaga di kawasan ekonomi khusus GIIPI Gresik, Jawa Timur, yang pengerjaannya belakangan dipercepat selepas pelandaian pandemi tahun ini. Potensi hilirisasi yang masih prospektif tersebut dinilai akan berdampak positif pada kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara besar seperti India, China, hingga Amerika Serikat. Jokowi memberi contoh jika neraca dagang Indonesia sempat defisit hingga 13 miliar USD pada 2014 lalu. Belakangan, neraca dagang dengan China menciut di angka 2,4 miliar USD pada tahun 2021. Sementara itu, neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat malahan dipastikan mengalami surplus yang makin besar pada tahun ini, lewat intensifikasi hilirisasi mineral logam mentah tersebut. Jokowi memastikan neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sudah surplus di angka 14,4 miliar USD pada pertengahan tahun ini. Adapun sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat total investasi yang dibutuhkan untuk upaya percepatan pembangunan smelter hingga tahun 2023. Mencapai 30 miliar USD atau setara dengan 437,1 triliun rupiah. Rencana anggaran itu naik 36,3% dari posisi awal yang dipatok sebesar 22 miliar USD atau setara dengan 320,54 triliun rupiah pada tahun 2021. Dari sisi penerimaan negara, sektor pertambangan dinilai bakal ikut memberikan kontribusi yang dominan setelah komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi produk tambang mentah dalam negeri. 62% hanya untuk freeport-nya, itu dari dividen, dari royalti, dari pajak semua, 62%. Tapi kalau ditambah dengan mitra-mitranya bisa berada di angka 70%. Kita dapat. Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan terdapat tambahan 7 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter yang dapat beroperasi pada akhir tahun ini. Dengan demikian, total smelter yang bakal efektif beroperasi hingga akhir tahun ini mencapai 28 unit untuk mempercepat upaya hilirisasi komoditas mineral dan logam dalam negeri. Sejalan dengan potensi tersebut, Jokowi menegaskan pemerintah akan menyetop ekspor bauksit dan tambahan mentah dalam waktu dekat.